Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Perdana Risa Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengakuan pendapatan. Pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam laporan keuangan. Pedoman untuk pengakuan pendapatan. Pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas atau piutang. Pendapatan dapat direalisasikan apabila aktiva diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Pendapatan dihasilkan apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Selanjutnya, pengakuan pendapatan pada saat penjualan atau penyerahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penjualan dengan perjanjian beli kembali, 2. Penjualan dengan hak retur, 3. Trade lending dan channel stuffing. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sebelum penyerahan dibagi menjadi 2 metode, yaitu 1. Metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian atau percentage of complex method adalah metode pengakuan pendapatan atau kontrak jangka panjang seperti kontrak konstruksi. Jika hasil kontrak dapat diukur dengan andal, dalam metode ini pendapatan atau beban dan laba dialokasikan untuk setiap periode akuntansi secara proporsional sesuai dengan presentasi kontrak yang diselesaikan. Rumus presentasi penyelesaian dasar biaya terhadap biaya. Presentasi penyelesaian sama dengan biaya yang terjadi sampai tanggal ini dibagi estimasi total biaya terkini. Pendapatan yang diakui sampai tanggal ini sama dengan estimasi total pendapatan kali presentasi penyelesaian. Pendapatan periode berjalan sama dengan pendapatan yang diakui periode sebelumnya dikurangi pendapatan yang sampai tanggal ini. Selanjutnya, metode kontrak selesai. Menurut metode kontrak selesai, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat penjualan, yaitu pada saat kontrak disesuaikan. Menurut metode ini, perusahaan mengakumulasi biaya kontrak jangka panjang dalam proses tetapi tidak ada pembebanan atau pengkreditan interim ke akun laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya, dan laba kotor. Keunggulan utama metode kontrak selesai adalah bahwa pendapatan yang dilaporkan didasarkan atas hasil dan bukan estimasi pekerjaan yang belum dilaksanakan. Kelemahan utamanya adalah bahwa metode ini tidak mencerminkan kinerja masa berjalan apabila periode kontrak mencakup lebih dari 1 periode akuntansi. Selanjutnya, pengakuan pendapatan setelah penyerahan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metode akuntansi penjualan cicilan. Metode penjualan cicilan mengakui laba periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. 2. Metode pemulihan biaya. Menurut metode pemulihan biaya, tidak ada laba yang diakui sampai pembayaran kas oleh pembeli melebihi harga pokok barang yang dijual oleh penjual. Sesudah semua biaya dipulihkan penjual, setiap tambahan kas yang tertagih dimasukkan dalam laba. 3. Metode simpanan. Menurut metode simpanan, penjualan melaporkan kas yang diterima dari pembeli sebagai uang tanggungan atas kontrak dan mengklarifikasinya sebagai kewajiban atau simpanan yang dapat dikembalikan atau uang muka pelanggan di neraca. Yang terakhir, perbedaan utama metode cicilan dan
Metode pemulihan biaya serta metode simpanan adalah berkaitan dengan pelaksanaan kontrak. Dalam metode cicilan dan pemulihan biaya diasumsikan bahwa penjual telah melaksanakan kontrak, tetapi penagihan kas sangat tidak pasti. Dalam metode simpanan, penjual belum melaksanakan kontrak dan tidak ada klaim yang sah. Metode simpanan menunda pengakuan penjualan sampai dapat dipastikan bahwa suatu penjualan telah terjadi untuk tujuan akuntansi. Sekalipun simpanan telah diterima, maka pengakuan penjualan harus ditunda sampai penagihan yang menandai terjadinya. Dalam pengertian itu, simpanan bukanlah suatu metode pengakuan pendapatan seperti metode cicilan dan pemulihan biaya.